Anak-anak mulai bermain di kamp pelatihan. Kokila senang melihat anak-anak bermain. Dia meminta Gauri untuk pergi dan bermain dengan anak-anaknya. Namun Gauri ingin pulang. Jigar berkata pada Rasi bahwa dia ingin pergi ke kantor, namun saat ia akan pergi dari sana, Kokila meminta dia untuk mengantar Gauri pulang. Dia membawa Gauri bersamanya di dalam mobil. Urmila dan Kinjal datang ke kantor polisi dan melihat polisi memukuli pencuri dengan kejam. Mereka pun membayangkan jika itu yang dipukuli oleh polisi itu adalah Daval. Inspektur bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sini. Dengan terbata-bata, Urmila memberikan name tags inspektur yang datang ke rumahnya dan meminta dia ingin bertemu inspektur ini. Inspektur melihat plat nama tersebut dan mengatakan jika tidak ada orang dengan nama ini bahkan di seluruh negara bagian. Urmila melihat gambar orang itu di papan kriminal dan berkata bahwa ini adalah inspektur yang dia bicarakan. Kinjal pun baru sadar jika itu adalah polisi gadungan dan dia penjahat besar, jadi fotonya terlampir di sana. Jigar membawa pulang Gauri. Gopi berkata, jika ia tahu Jigar ingin menghabiskan waktu dengan Rasi, tapi dengan Kokila di sekitarnya, dia tidak bisa tinggal di sana. Jigar berkata tidak apa-apa lalu ia pun pergi ke kantor. Gopi bertanya pada Gauri apakah dia ingin minum jus lemon, namun Rada memotong jika dia akan membawa jus lemon untuk Gauri dan pergi ke dapur. Dia pikir ini adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan Gauri dari rumah ini. Rada pun menambahkan tablet dalam jus lemon tersebut. Guru di kamp pelatihan bertanya kepada anak-anak tentang nama mereka dan orang tua mereka. Vidya melihat Kokila memperhatikannya dan berkata jika namanya Kinjal Modi dan nama orang tuanya adalah Parat dan Kokila Modi. Aapka naam kya hai beta? Kinjal Modi. Aur aapke mummy papa ka naam? और मिसेस कोकिला मोदी। Namun Vidya langsung menangis. देखो तो किंजल रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? मुझे मम्मा की याद आ रही है। Vidya bilang dia ingin bertemu ibunya. मैं देखती हूँ। रुको। किंजल को क्या हो गया अचानक? क्या हुआ? मुझे मम्मा की याद आ रही है। Rasi berkata dia akan membiarkan Vidya untuk berbicara dengan ibunya. Vidya setuju dan bergabung kembali dengan anak-anak lain. Gauri jatuh dari tangga saat turun. Gopi melihat itu dan bertanya padanya apakah dia terluka. Gauri bilang dia baik-baik saja. Gopi berpikir jika Gauri kesepian karena tak ada Samar, Sahir, dan Vidya. Gopi berpikir dia harus mengirim Gauri kembali ke kamp pelatihan. Rada membawa jus lemon. Gopi meminta Rada dan Gauri untuk meminumnya dan ia akan menelpon. ये लो। कर नहीं चल सकती? पी लो। जाओ इधर। Rada memintanya untuk minum jus lemon terlebih dahulu. Gopi melihat Gauri bermain dengan mainan dan ia menelpon Aham dan bertanya apakah mereka dapat mengirim Gauri ke kamp pelatihan. Aham malah GR dan marah. Dia berkata jika dia tahu itu semua alasan Gopi karena Gopi ingin berbicara dengannya lalu mematikan teleponnya. Rada memaksa untuk minum jus lemon. Namun Gopi mengatakan pada Gauri jika dia tidak suka jus lemon, maka tidak apa-apa, mereka bisa makan es krim. Lalu Gopi membawa Gauri keluar. Rada marah karena rencananya tidak berhasil. Daval melihat Kinjal dan Urmila datang dan ia pun bertanya dari mana mereka. Kinjal mengatakan mereka pergi ke kantor polisi dan menemukan fakta ternyata polisi yang datang tempo hari adalah polisi gadungan. Urmila berkata, kita harus segera menangkapnya. Gauri makan es krim dan menyukai rasanya. Gopi berkata jika Aham juga menyukai rasa yang sama. Gauri bilang kita harus membeli ini untuknya, namun Gopi menolaknya. Aham datang ke sana bertanya mengapa mereka ada di sini dan berkata, dia akan membawa mereka semua karena orang ingin menculik Gauri. Dia mengatakan pada Gauri bahwa dia membawa formulir kamp pelatihan untuknya. Gauri senang dan memeluknya. Dia bertanya apakah Aham ingin makan es krim seperti yang Gopi bilang jika Aham suka rasa ini, lalu Aham juga membeli es krim. Gopi senang melihat itu. Anak-anak berkata akan lebih baik jika Gauri dan Gopi bersama mereka. Mereka pun berencana mengajak Gauri dan Gopi bersama kita besok. Rada berpikir jika Gauri minum jus, Gauri akan pingsan dan dia akan membuangnya di rumah Tripti. Namun justru Miti meminum jus lemon Gauri dan ia pun pingsan. Aham, Gopi, dan Gauri pulang. Aham bilang kita akan mengisi formulir Gauri. Rada bertanya apa yang akan dilakukan Gauri di sana.
Ahem menegurnya dan mengatakan agar Radha tak ikut campur karena keputusan Ahem adalah Gauri akan pergi ke kamp pelatihan. Saat mengisi nama orang tua di formulir, Gauri melihat Ahem ragu-ragu untuk mengisi formulir kamp pelatihan. Gauri bertanya kepadanya mengapa dia tidak mengisinya. क्या हुआ अंकल? गौरी फॉर्म में तुम्हारे माँ बाप का नाम लिख। Namun Radha memotong tanpa mengisi nama orang tuanya di formulir. Dia tidak bisa pergi ke kamp pelatihan. Gauri mulai menangis dan pergi ke kamarnya. Gopi dan Ahem kompak memarahi Radha karena menceritakannya pada Gauri. Gauri terlihat sedih berdoa, lalu bertanya siapa orang tuanya. Ahem datang dan menghibur Gauri. Ahem berkata, jika dia mengenal seorang gadis yang tidak tahu nama orang tuanya dan tidak bisa belajar, tapi dia memiliki keyakinan pada Tuhan bersamanya dan akan membantunya dalam setiap gerakan hidupnya. Dulu dia tak bisa membaca dan menulis, tapi gadis itu bisa membaca dan menulis sekarang dan bahkan bisa mengajar. Tuhan memberinya keluarga sekarang. Saat itu Ahem sebenarnya sedang menceritakan kisah hidup Gopi dan Gauri. Dia melihat Gopi berdiri di belakang sedang berlinang air mata. Gopi berkata pada Gauri bahwa dia akan mengisi nama Krishna dan Rukmini sebagai orang tua dalam formulir kamp pelatihannya. Dia pun mengisi formulir. Radha melihat mereka dan mendapat telepon dari Tripti. Radha berkata jika sejak lama dia menelpon Tripti. Tripti beralasan jika dia ganti-ganti nomor terus untuk menghindari masalah. Radha mengatakan tentang Gauri yang akan pergi ke kamp pelatihan. Tripti berkata jika itu kesempatan baik, mudah untuk menculik atau membunuh Gauri di sana karena mereka mungkin meragukannya jika Gauri diculik lagi. Dia meminta Radha untuk mengirim Gauri ke kamp pelatihan. Radha senang dan berpikir keluarga Modi akan kehilangan Gauri. Anak-anak sedang sarapan dan mengatakan mereka senang bahwa Gauri akan pergi ke kamp pelatihan bersama mereka. Radha dia juga akan pergi ke kamp pelatihan untuk merawat anak-anak. Namun anak-anak menolaknya dan tidak ingin dia datang. Rasi mendukung anak-anaknya. Namun Hetal mengatakan biarkan dia pergi. Radha mengatakan pada Rasi jika dia bukan pelayan dan mereka mengambil keuntungan dari hilangnya ingatan Kokila. Kokila mendengarnya dan bertanya apa maksudnya. Radha menjawab yang dia maksud adalah orang-orang merawatnya dengan baik sebagai anggota keluarga. Namun Kokila berkata pada Hetal jika dengan memberi kebebasan untuk pelayan, Radha bertingkah buruk pada Jigna adiknya. Radha bersikeras untuk pergi ke kamp. Hingga akhirnya Kokila menyetujuinya. Suami Urmila memintanya untuk menginformasikan semuanya kepada polisi. Kinjal mendapat telepon dari Jigar yang memberitahu bahwa dia sedang menunggu Papu keluar. Kinjal pun memberitahu Papu jika Jigar menunggunya. Papu meminta Kinjal untuk ikut dengannya karena Kokila dan anggota keluarganya datang ke kamp pelatihan. Kinjal mengatakan dia tidak bisa datang dan meminta Papu tidak memanggil Kokila sebagai nenek, keluarga dan anak-anak Kokila pertunjukan guru. Guru kemudian menginformasikan tentang jadwal kamp pelatihan dan meminta orang tua untuk tidak ikut campur dalam pelatihannya sampai dia meminta mereka untuk terlibat. Dia melihat Gopi memberi isyarat kepada anak-anak dan memintanya untuk tidak memanjakan anak-anak. Radha dengan penuh semangat menunggu Tripti dan pergi mencarinya. Rasi pergi ke kamar kecil. Urmila melihat polisi gadungan datang ke rumah mereka. Polisi gadungan itu pun memasuki rumah dan memanggil Daval dan berkata jika waktu tempo sudah habis dan Daval harus menyerahkan uang kepadanya. Urmila, Kinjal, dan Daval mulai memukuli inspektur gadungan itu. Inspektur palsu mencoba menusuk Daval dengan pisau. Urmila melihat itu dan memukul inspektur itu dengan vas bunga. Inspektur tidak sadarkan diri. Tripti bertemu Radha menyamar sebagai guru di kamp pelatihan. Radha senang melihatnya. Anak-anak memulai tugas mereka. Bahkan Gauri memulai tugasnya dan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Pelatih melihat dia menyelesaikan lebih dulu dan mengumumkan pemenangnya. Dia mengumumkan Ahem sebagai peserta yang paling buruk. Rasi pergi mencari kamar mandi dan melihat Radha berbicara dengan seseorang.